Perkenalkan, nama saya Eni Budiartati dari perwakilan dari Dharma Wanita Persatuan Kalikotes. Disajikan dalam rangka memperingati Hari Kartini tanggal 21 April tahun 2023. Saya akan bercerita dengan judul Warisan Seorang Janda. Pagi hari, jam 3 pagi, Bu Aminah segera bangun dan menuju ke sumur untuk mengambil air untuk mempersiapkan rutinitas paginya, yaitu mempersiapkan makanan untuk anak-anaknya. Seperti biasa, Bu Aminah membangunkan anak-anak. Anak-anakku, Lendo, ayo bangun, kita segera melaksanakan sholat subuh. Anak-anak pun bangun dan bersiap melaksanakan sholat subuh. Bu Aminah pun segera memasak dan mempersiapkan sarapannya. Tapi ada satu anak yang agak malas-malasan, yaitu Danu. Ya Mak, entar masih ngantuk nih. Ayo bangun, itu loh kakakmu sudah menunggu. Iya Mak. Akhirnya Danu pun bangun dan segera bergabung dengan mereka untuk melaksanakan sholat subuh bersama. Setelah sholat subuh, akhirnya mereka pun melakukan makan bersama di pagi hari. Setelah makan, Bu Aminah segera menyiapkan sepeda ondelnya yang usang untuk segera berangkat. Tapi sebelum berangkat, Bu Aminah pun mendekati ke anak-anaknya. Lendo, doakan Simbok mendapatkan pelanggan banyak agar Simbok segera mendapatkan uang. Ya Mbok, dan mereka pun saling kepada Simbok dan menjemput tangan. Sampai di pasar, Simbok pun menetanggalkan sepeda usangnya di sudut pasar dan bergabung dengan teman-temannya. Dan setelah itu Simbok pun bertemu dengan teman-temannya dari jauh. Tergopoh-gopoh seorang ibu untuk meminta bantuan kepada Simbok. Mbak Aminah, tolong ini antarkan barang dagangan saya ke lapak sana ya. Iya Bu. Akhirnya Simbok pun mengangkat barang dagangan itu ke lapaknya. Ini Mbak, sedikit uang ya. Terima kasih ya Bu. Akhirnya setelah itu Simbok pun bergabung kembali ke teman-temannya. Itulah rutinitas Simbok setiap harinya di pasar. Setelah menjelang sore, Simbok pun pulang. Sebelum pulang, Simbok pun membawa sedikit oleh-oleh, yaitu lauk untuk bekal malamnya. Setelah sampai di rumah, Simbok pun berberes-beres dan membersihkan diri. Dan setelah habis sholat isya, Bu Aminah pun menyuruh anak-anaknya berkumpul. Anak-anak sini sebentar. Bagaimana pelajaran kamu hari ini, Danu? Ya Mbak, hari ini saya ada ulangan, jadi saya bisa melaksanakan ulangan dengan baik. Bagaimana kamu dengan Budi? Bagaimana Budi pelajaran kamu? Ya Mbak, saya sedang melakukan praktek. Saya pun dapat melaksanakan praktek dengan baik. Aminah, Wahyu, bagaimana dengan kamu? Wahyu pun di sudut pojok sana. Akhirnya datang ke Simbok. Mbok, tadi ada surat dari sekolah bahwa sekolah mengadakan studi tour dengan biaya 1.500.000. Akhirnya Simbok membaca surat itu dan agak sedih juga karena harus bayar sejumlah itu. Tapi Simbok menyimpan kesedihan itu demi anak-anaknya yang ingin melanjutkan pendidikannya. Kalau kalian ingin merubah nasib, ya jadi diri kalian sendiri dan jadilah yang terbaik. Berusaha dengan baik dan berusaha dengan sekuat tenaga. Itulah pesan Simbok, dan jangan lupa berdoa. Setelah itu Simbok pun bergegas ke tempat tidur karena sudah malam, dan Simbok pun istirahat. Itulah pesan Simbok yang terngiang di benak mereka. Ya, setelah itu bagaimana setelah esok harinya Simbok pergi ke pasar, bagaimana cara mencari usaha agar
mendapatkan uang. Akhirnya mereka bertiga berdiskusi bagaimana cara mendapatkan uang itu. Mereka bertiga, ada yang usul mau beternak, ada yang usul membuat kerajinan, ada yang usul menjual kue. Akhirnya diputuskan untuk menjual kue dan mengambil dagangannya ke tetangganya yang membuat kue dan disetorkan ke tempat-tempat warung. Akhirnya mereka menjual dagangannya, meminta dagangannya untuk dijual. Ya, suatu hari dia menjual berkeliling setelah pulang sekolah. Akhirnya bagaimana dagangannya tidak habis karena kekurangan waktu. Mereka pun berdiskusi lagi. Bagaimana ini kok tidak habis? Bagaimana kalau kita berjualan di sekolah? Ya, akhirnya mereka setuju dengan berjualan di sekolahnya masing-masing. Dan esok harinya dia sebelum berangkat sekolah, dia mengambil dagangannya ke tetangga mereka dan akhirnya dijual di sekolahnya masing-masing. Nah, akhirnya dagangan itu bisa habis. Nah, demikianlah itu perjuangan mereka setiap hari, dan dia pun mengangkat derajat orang tua pun, biar sekolah dia pun ikut berusaha dengan dagangan dan berusaha bagaimana caranya. Namun mereka tetap mendapatkan nilai yang bagus, mereka mendapatkan ranking di sekolahnya masing-masing. Setelah itu berjalannya beberapa waktu, akhirnya mereka diterima dan mereka menjadi orang sukses. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi guru, dan ada yang menjadi pengusaha. Itulah kesuksesan anak-anak Bu Aminah dengan bekal doa dan usaha. Itulah mereka akhirnya menjadi seperti sekarang, mereka sukses semuanya. Demikianlah cerita kami.